OJK akan panggil Dana Cita untuk penjelasan mengenai pembayaran uang kuliah tunggal di ITB. Ya, itu berita yang disampaikan oleh OJK-nya langsung gitu. Pertanyaan saya adalah, OJK, kenapa sih munculnya kalau sudah viral gitu loh? Padahal kan jalin kerjasama ini bukan cerita baru. ITB sendiri menyampaikan kerjasama ini dilakukan sejak Agustus 2023. Ya, kenapa OJK baru tahunya sekarang? Selama ini OJK-nya tidurnya di mana? Kenapa harus nunggu viral dulu baru ada OJK? Ya, booming dulu baru kita lihat OJK. Ini kan miris banget gitu loh. Coba Anda lihat di sini yang saya tampilkan di sini. Di sini disampaikan kerjasama ini dijalin sejak ya Agustus 2023. Berarti sekarang sudah memasuki 5 bulan. Ya. Ini luar biasa loh, dari Agustus sampai sekarang OJK baru tahunya karena ini diviralkan. Karena ini dibumingkan. Pertanyaan saya, selama ini kerja OJK yang katanya mengawasi itu dari segi mana? Ya, itu loh pertanyaan saya. Makanya saya bilangnya, kita ini tidak kekurangan aturan dari OJK loh, tapi kita kekurangan pengawasan. Benar nggak sih dari teman-teman semuanya? Ini dari orang ITB-nya menyampaikan, dari Mbak Naomi ini menyampaikan, kerjasama ini setelah kita jalin sejak ya Agustus 2023. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, berarti sudah 5 bulan. Pertanyaan saya adalah, di mana OJK selama ini? Kenapa kita baru muncul OJK-nya? Padahal OJK menyampaikan gini, jangan main-main. Ini melalui staf OJK yang cewek, Mbak Kiki, ya, Pridika Widayasari itu, ya kan? Mbak itu menyampaikan, jangan main-main dengan pinjaman online. Ya, ini bukan soal mematikan nomor atau gimana, ini masalah data Anda. Anda akan kesulitan mendapatkan pekerjaan buat kedepannya. Sekarang terang-terangan pihak kampus menjalin kerjasama dengan pinjol. Tapi pertanyaan saya adalah bukan soal kerjasama hari ini. Kenapa baru booming OJK-nya ada? Sementara ini terjadinya 5 bulan yang lalu. Sesuai dari berita yang saya temukan, bahwa ITB menyampaikan kerjasama ini dilakukan sejak Agustus 2023. Berarti ini sudah 5 bulan. Kenapa baru sekarang OJK tahu? Itu loh yang jadi pertanyaan. Di mana OJK selama ini? Tidur. Tidur di mana? Ngorok di mana gitu loh. Ngurusin apa? Itu loh yang jadi pertanyaan. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Sebelum saya bacakan ini, yang mana katanya OJK ingin panggil Dana Citanya untuk penjelasan mengenai pembayaran uang kuliah tunggal di ITB. Saya sebelum masuk ke sini, saya pengen dulu menghimbau teman-teman semuanya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya telah 5 bulan program ini berjalan, terjalinnya kerjasama antara ITB dan Dana Cita, dan ini berhasil dipiralkan. Ya, siapapun yang memiralkan saya nggak tahu. Yang jelas ini berhasil dipiralkan dari media sosial @ITBPes. Ya, OJK baru bangun. Di mana OJK selama ini? Apa tanggapan Anda? Kenapa OJK selalu muncul sudah viral padahal kasusnya 5 bulan yang lalu? Harusnya kalau memang ini adalah sebuah kesalahan dan akan berdampak buruk buat kedepannya, sejak bulan-bulan lalu OJK telah muncul menyelesaikan hal ini sebelum tersorot media. Kenapa ditunggu dulu disorot media baru OJK-nya muncul? Ya, isi pendapat teman-teman di kolom komentar, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini. Oke, kita bacakan beritanya ya. Siaran per OJK panggil Dana Cita untuk penjelasan mengenai pembayaran uang kuliah tunggal di ITB. 26 Januari 2024, berarti kemarin. Siaran per OJK panggil Dana Cita untuk menjelaskan mengenai pembayaran uang kuliah tunggal di ITB. Jakarta, 26 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan telah meminta penjelasan kepada PT Eksklusif Finance Group Dana Cita mengenai informasi yang beredar di masyarakat tentang penggunaan layanan Dana Cita
untuk pembayaran uang kuliah tunggal di UKT dan Institut Teknologi Bandung ITB. OJK telah memanggil Danacita pada 26 Januari 2024 untuk meminta penjelasan permasalahan tersebut. Diketahui bahwa Danacita merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang telah memperoleh izin legal dari OJK tanggal 2 Agustus 2021 dan memiliki bisnis utama memberikan layanan pembiayaan pendidikan. Menurut keterangannya, Danacita telah melakukan kerjasama dengan ITB dalam rangka menyediakan fasilitas pendanaan uang kuliah tunggal UKT untuk mahasiswa ITB. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pilihan jalan keluar bagi mahasiswa yang kesulitan melakukan pembayaran UKT. Pinjaman baru diberikan jika terdapat pengajuan dari mahasiswa yang bersangkutan dan telah melalui proses analisis kelayakan oleh Danacita. Berdasarkan penelitian OJK, manfaat ekonomi suku bunga yang dikenakan oleh Danacita sesuai dengan COJK nomor 19 dan COJK nomor 6 2023. Danacita juga menyampaikan bahwa kerjasama Danacita dan ITB dalam bentuk fasilitas pembiayaan mahasiswa yang bukan yang pertama kali, namun hal tersebut juga telah dilakukan dengan perguruan tinggi lainnya. Sebagai tindak lanjut, OJK telah meminta Danacita untuk tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaan dan lebih meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak dan kewajiban konsumen termasuk aspek risikonya dan seluruh aspek perlindungan konsumen lainnya. Secara periodik OJK akan memantau pelaksanaan hal tersebut. Iya, sudah sampai di situ. Iya kan? Gampang banget, simpel aja gitu loh. Yang penting kata OJK kalau sudah sesuai ya sudah gitu loh. Ya, apa pendapat teman-teman semuanya? Pendapat teman-teman semuanya apa gitu loh. Dengan masuknya pinjol yang menjalin kerjasama dengan kampus-kampus. Padahal kita tahu, telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, BI checking menanti. Kesulitan mendapatkan lapangan kerja. Ini orang OJK juga yang menyampaikan. Sekarang terjadi kerjasama walaupun khusus mereka adalah pembiayaan bagi pendidikan, terserah di luar itu. Yang penting mereka memberikan hal itu pasti ada timbal balik, ada keuntungan. Gak mungkin keuntungan itu hanya sepihak, dan keuntungan itu pasti timbal balik. Walaupun saat ini mereka menerapkan dengan bunga seimbang, ya, pinjam sekian bayar sekian, oke. Suatu saat akan ada ketidakmampuan. Di balik dari ketidakmampuan dari mahasiswa ini, apakah ini akan menjadi petaka bagi mereka atau bagaimana gitu loh? Tindakan dari kampus untuk menyelesaikan hal ini. Ya, karena ini soal, aduh susah juga ya ngomonginnya gitu. Ya, sekarang gini aja deh buat teman-teman semuanya, gimana pendapat Anda tentang hal ini? Layak apa tidak kira-kira Anda pinjol bekerja sama dengan kampus untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah mereka? Ya, Anda isi aja di kolom komentar. Kalau saya nanti berkomentar-komentar banyak, takut yang aneh-aneh. Yang jelas, yang saya mirisin, kenapa OJK baru memanggil pinjolnya setelah sekian lama gitu loh. Kasus ini sejak 2023. Tapi OJK menunggu momennya booming dulu. Kalau sudah booming baru OJK-nya masuk. Tapi kalau tidak booming-booming, tidak viral-viral, OJK persetan dengan hal itu. Benar apa tidak? Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sehat lagi ya. Jangan sampai ada masa dari awal aja di suasana pendidikan kita sudah dihantui dengan hutang. Apa jadinya nanti gitu loh. Kalau dari sekarang kita sudah mulai berhutang, semua terjebak dengan hutang. Iya kalau dia bisa menyelesaikan. Kalau enggak jadi apa nantinya? Ya, apa enggak lulus dari sini kesulitan lagi mendapatkan pekerjaan? Kemarin baru ada kelulusan perguruan tinggi juga 5 yang terbaik tapi sulit mendapatkan pekerjaan. Apa kita enggak berkaca dari sana gitu loh? Ya, jadi kalau konsepnya seperti ini yang disampaikan OJK, besar kemungkinan pinjol-pinjol ya pastinya sasarannya kampus-kampus, ya kan? Selain untuk uang UKT, sekarang kan uang UKT nih, besok-besok ya sudah semuanya akan merembes ke sana gitu loh. Kalau begini mudahnya jalurnya,
Ya, isi pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja. Wassalam.